Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 140. Sementara itu terdengar suara derap kuda sudah makin mendekat. Ren Yingying akhirnya berseru, "Permisi, Kakak Chong." Tanpa menunggu jawaban ia lantas memegang punggung dan pinggang kekasihnya itu lalu mengangkat tubuhnya dengan mengerahkan tenaga dalam. Secepat kilat keduanya pun masuk dan menelusuri ladang jagung yang lebat. Ling Hu Chong bersyukur namun juga merasa geli. Ia selaku ketua perguruan Henshan, namun digendong oleh seorang gadis bagaikan bayi. Andai kejadian ini dilihat orang lain tentu bisa runyam. Namun, kalau Ren Yingying tidak cepat mengambil tindakan, bisa jadi orang-orang perguruan Qing Cheng tiba lebih dulu, tentu sang adik kecil akan celaka. Ling Hu Chong merasa Ren Yingying memang benar-benar bisa menyelami isi hatinya sehingga berbuat demikian. Tidak lama kemudian, jarak kedua pihak sudah semakin dekat. Ren Yingying mencoba melongok keluar. Dalam kegelapan tampak satu barisan obor datang dari jurusan lain jalan raya tersebut. Berani sekali mereka mengejar musuh dengan membawa obor, kata Ren Yingying. Mereka sudah gelap mata. Setelah kematian guru mereka, rupanya orang-orang Qing Cheng ini ingin bertempur habis-habisan. Aduh, ini sungguh mengerikan, jawab Ling Hu Chong. Tiba-tiba Ren Yingying menyahut, celaka. Jangan-jangan mereka hendak membakar kereta Nona Yu. Lekas kita hadang mereka agar tidak sampai kemari, kata Ling Hu Chong. Jangan khawatir. Kita masih mampu untuk menolong mereka, ujar Ren Yingying. Ling Hu Chong sadar kepandaian Ren Yingying cukup tinggi. Yu Changhai juga sudah mati, maka sisa orang-orang perguruan Qing Cheng yang datang itu tentu tidak perlu ditakuti lagi. Ren Yingying menggendong tubuh Ling Hu Chong sampai pada jarak belasan meter dari kereta Yu Lingsan, kemudian perlahan-lahan ia pun menurunkan pemuda itu. Duduklah yang tenang dan jangan bergerak, ujarnya lirih. Sementara itu, terdengar Yu Lingsan sedang berkata di dalam keretanya, musuh sudah datang secepat ini. Mereka pasti kawanan tikus dari perguruan Qing Cheng. Dari mana kau tahu? Tanya Lin Pingxi. Mereka tahu kita terluka sehingga berani datang dengan membawa obor, ujar Yu Lingsan. Mereka membawa obor, sahut Lin Pingxi menegas. Benar, jawab Yu Lingsan. Lekas turun ke bawah. Kawanan tikus itu hendak membakar kereta ini, seru Lin Pingxi. Penderitaan bertubi-tubi yang sudah lama ia alami membuat pikirannya jauh lebih tajam dan waspada daripada Yu Lingsan. Baik, jawab Yu Lingsan. Dengan cepat ia melompat turun dari kereta, lalu memegang tangan Lin Pingxi untuk membantu suaminya itu melompat turun pula. Keduanya lantas menyingkir ke tepi jalan dan menyusup ke tengah ladang jagung. Tempat mereka kini hanya berjarak beberapa meter saja dari tempat Ren Yingying dan Ling Hu Chong bersembunyi. Sementara itu, orang-orang perguruan Qing Cheng sudah tiba dan mengepung kereta kosong tersebut. Seorang di antaranya lantas berteriak, "Anjing Lin Pingxi! Apa kau ingin bersembunyi seperti bulus? Mengapa kau tidak menongolkan kepalamu keluar?" Namun, keadaan kereta itu sunyi senyap tiada jawaban terdengar. Segera seorang di antara mereka kembali berkata, mungkin dia sudah melarikan diri dan meninggalkan kereta ini. Tiba-tiba api obor memecah kegelapan. Tampak sebuah obor dilemparkan ke arah kereta. Tapi mendadak dari dalam kereta menjulur keluar sesosok tangan yang langsung menangkap obor itu dan melemparkannya kembali. Kontan orang-orang perguruan Qing Cheng menjadi panik dan berteriak, "Bangsat! Anjing itu berada di dalam kereta!" Melihat dari dalam kereta tiba-tiba menjulur keluar tangan seseorang, tentu saja membuat Ren Yingying dan Ling Hu Chong terheran-heran. Mereka tidak menyangka ada orang lain yang juga bersembunyi dan bermaksud menolong Lin Pingxi. Sementara itu, Yu Lingsan jelas lebih terkejut lagi. Sekian lama ia berbicara dengan Lin Pingxi, sama sekali tak menduga bahwa di dalam keretanya telah bersembunyi orang lain. Kalau dilihat dari cara orang itu melemparkan kembali obor kepada musuh, sepertinya ia memiliki ilmu silat yang tinggi. Murid-murid perguruan Qing Cheng berturut-turut melemparkan obor di tangan masing-masing ke arah kereta, namun semuanya dapat ditangkap dan dilemparkan kembali oleh orang itu. Jumlah obor yang dilempar dan dikembalikan mencapai lebih dari 8 buah. Meskipun obor-obor itu tidak sampai melukai seorang pun di antara mereka, namun ini sudah cukup untuk membuat orang-orang Qing Cheng tidak berani melempar lagi.
Mereka lantas mengelilingi kereta itu sambil memaki-maki, anak bulus itu tidak berani keluar. Mungkin dia terluka parah dan hampir mampus. Di bawah cahaya obor yang masih tersisa tampak dengan jelas bahwa orang yang bersembunyi di dalam kereta itu memiliki lengan yang kecoklatan dan keriput, serta urat-uratnya yang menonjol, jelas merupakan lengan seorang tua. Dia bukan Lin Pingxi, seru salah seorang. Dia juga bukan istrinya, seru yang lain. Orang-orang Qingcheng itu menjadi ragu dan tidak berani sembarangan bergerak. Tiba-tiba sekitar 20-an di antara mereka serentak menusukkan pedang masing-masing ke dalam kereta. Maka, muncullah seorang laki-laki yang meloncat keluar menembus atap kereta dengan sinar pedang gemerlapan. Tahu-tahu orang itu sudah melompat ke belakang barisan orang-orang Qingcheng tersebut. Begitu pedangnya bergerak, seketika dua orang lawan jatuh terkapar. Orang itu memakai baju kuning seperti seragam perguruan Songshan. Hanya saja wajahnya memakai cadar kain hitam, sehingga tidak bisa dikenali, kecuali sepasang matanya yang berkilat-kilat tajam. Perawakan orang itu sangat tinggi, pedangnya pun bergerak begitu cepat. Hanya beberapa jurus saja kembali dua murid Qingcheng berguguran. Melihat pertempuran itu, tanpa terasa tangan Ling Huchong menggenggam erat tangan Ren Yingying. Keduanya sama-sama berpikir, dia memainkan jurus pedang penakluk iblis. Ditinjau dari bentuk tubuhnya, orang itu jelas bukan Yu Bukun, apalagi Zuo Lengchan yang sudah buta. Kembali mereka berdua berpikiran sama, ternyata selain Yu Bukun, Lin Pingxi, dan Zuo Lengchan, masih ada orang keempat yang bisa memainkan jurus pedang penakluk iblis. Sementara itu, Yu Lingsan berkata lirih kepada Lin Pingxi, "Adik Ping, orang itu memainkan jurus pedang yang mirip denganmu." "Apa?" sahut Lin Pingxi tidak percaya. Dia juga dapat memainkan ilmu pedang keluargaku? Apa kau tidak keliru?" Dalam pertempuran tersebut kembali 3 orang murid Qingcheng roboh terkena pedang lawan. Kini Ling Huchong dan Ren Yingying sudah dapat melihat dengan jelas. Meski jurus yang dimainkan orang itu adalah jurus pedang penakluk iblis, namun kecepatannya masih kalah jauh dibandingkan Yu Bukun dan Lin Pingxi, apalagi terhadap Dongfang Bubai. Hanya saja, ilmu silat orang itu cukup tinggi, ditambah jurus-jurus pedang penakluk iblis yang ia gunakan memang mengagumkan, sehingga masih lebih unggul menghadapi orang-orang Qingcheng yang berjumlah lebih banyak. "Ilmu pedangnya mirip denganmu, tapi gerakannya masih tidak secepat dirimu," kata Yu Lingsan lagi. "Gerakannya masih kurang cepat. Ini jelas tidak sesuai dengan intisari ilmu pedang keluargaku," ujar Lin Pingxi. "Akan tetapi siapa dia? Mengapa dia dapat memainkan jurus pedang kami?" Di tengah pertarungan sengit, tiba-tiba seorang murid perguruan Qingcheng dadanya tembus oleh pedang orang itu. Menyusul kemudian orang bercadar itu membentak keras, pedangnya lantas ditarik dan menebas pula. Kontan seorang di belakangnya terpotong menjadi 2 sebatas pinggang. Orang-orang perguruan Qingcheng yang lain menjadi ngeri dan sama-sama melompat mundur. Kembali orang itu membentak keras dan menerjang maju. Tiba-tiba seorang murid Qingcheng menjerit ketakutan dan kemudian memutar tubuh melarikan diri. Kawan-kawannya yang lain menjadi takut pula dan beramai-ramai mereka menyusul kabur. Ada yang memacu kuda, ada pula yang lari tunggang langgang tak tentu arah. Setelah semua murid Qingcheng menghilang, orang bercadar itu tampak berdiri tegak dengan napas terengah-engah. Ling Huchong dan Ren Yingying dapat menduga bahwa dalam pertempuran sengit tadi orang itu telah banyak kehilangan tenaga, bahkan mungkin juga terluka dalam. Beberapa obor yang berserakan di tanah masih menyala sehingga dapat terlihat orang tua bercadar itu terengah-engah cukup lama. Setelah agak tenang, orang tua berbaju kuning itu menyarungkan kembali pedangnya, lalu berseru, "Pendekar Lin dan Nyonya Lin, aku dikirim ketua Zuo dari perguruan Songshan untuk datang memberi bantuan." Dari suaranya yang bernada rendah dan serak itu sepertinya ia sedang mengulum sesuatu di mulutnya, seolah sedang menyamarkan suara agar tidak dikenali orang lain. "Terima kasih banyak atas bantuan Tuan. Kalau boleh tahu, siapakah nama Tuan yang mulia ini?" sahut Lin Pingxi sambil keluar dari tempat persembunyiannya bersama Yu Lingsan. Orang tua itu berkata, "Ketua Zuo mendengar bahwa pendekar Lin bersama Nyonya terluka parah setelah membasmi para penjahat. Kini pendekar Lin berdua hendak disergap musuh di tengah jalan. Aku diperintahkan beliau untuk melindungi pendekar Lin berdua dan mencari suatu tempat istirahat yang aman, supaya tidak bisa ditemukan oleh ayah mertuamu." Baik Ling Huchong dan Ren Yingying maupun Lin Pingxi dan Yu Lingsan sama-sama heran dari mana Zuo Lengchan mendapat keterangan sejelas itu.
Lin Pingzi lantas menjawab, maksud baik Ketua Zuo dan Tuan Yang Mulia sungguh sangat kuhargai. Mengenai luka ini bisa kupulihkan sendiri, dan aku tidak berani merepotkan Tuan. Orang tua itu kembali berkata, tapi kedua mata pendekar Lin terkena racun si bungkuk, sungguh sukar kiranya untuk bisa melihat kembali. Kalau pendekar Lin tidak diobati secara langsung oleh Ketua Zuo, bisa jadi sepasang mata pendekar Lin sukar untuk dipertahankan. Sejak kedua matanya terkena air beracun dari punggung Mo Gaofeng, baik mata maupun wajah Lin Pingzi terasa kaku dan gatal luar biasa. Bahkan karena gusarnya, hampir-hampir ia mencongkel kedua biji matanya sendiri. Syukurlah ia masih mampu bertahan sedapat mungkin. Setelah termenung sejenak, Lin Pingzi menjawab, aku bukan teman ataupun keluarga Ketua Zuo, tapi mengapa Ketua Zuo menaruh perhatian sedemikian rupa kepadaku? Silakan Tuan menjelaskan lebih dulu. Kalau tidak, sukar bagiku untuk menerima maksud baik beliau. Orang bercadar itu tertawa terkekeh dan berkata, pepatah mengatakan, musuh dari musuhku adalah teman. Ketua Zuo kehilangan penglihatan karena dicelakai secara licik oleh Yu Bukun. Kalau Yu Bukun mendengar pendekar Lin mendalami jurus pedang penakluk iblis, meski pendekar Lin berusaha menyingkir ke ujung dunia sekalipun juga akan diburu olehnya. Kini dia sudah menjadi ketua perguruan 5 gunung. Kekuasaannya besar, pengaruhnya pun luas. Memangnya kau seorang diri hendak bersembunyi kemana lagi? Hehe, apalagi putri kesayangan Yu Bukun senantiasa mendampingimu siang dan malam. Meski pendekar Lin memiliki kepandaian setinggi langit, namun tetap sulit berjaga-jaga terhadap musuh dalam selimut. Kakak kedua, ternyata dirimu, mendadak Yu Lingsan berteriak memanggil orang bercadar itu. Seketika perasaan Ling Huchong terguncang mendengarnya. Suara orang tua yang samar-samar dan serak itu memang seperti sudah akrab di telinganya. Kini setelah Yu Lingsan berteriak, ia pun langsung sadar bahwa orang tua itu adalah Lao Denwo, bekas adik seperguruannya nomor 2. Namun, dulu ia mendengar kabar dari Yu Lingsan bahwa Lao Denwo mati terbunuh di kota Fuzhou. Jika demikian, kabar tersebut bisa jadi tidak benar. Terdengar orang tua itu berkata dingin, bocah yang cukup cerdik. Kau dapat mengenali suaraku. Kali ini ia bicara dengan menggunakan suara yang sebenarnya, sehingga semakin jelas bahwa orang itu memang benar-benar Lao Denwo. Cinta di ujung pedang. Yu Lingsan berkata, kakak kedua, di kota Fuzhou dulu apa kau pura-pura mati dibunuh musuh? Kalau begitu, tentunya kau juga yang telah membunuh kakak ke-8, bukan? Bukan, sahut Lao Denwo. Yin Bailuo hanya seorang bocah ingusan. Apa untungnya aku membunuh dia? Kau masih juga menyangkal, desak Yu Lingsan gusar. Kau juga telah melukai punggung adik Ping waktu itu. Padahal selama ini aku telah menuduh kakak pertama. Perbuatanmu sungguh keji. Kau telah memalsukan kematianmu dengan cara membunuh seorang tua dan merusak wajahnya hingga hancur, lalu kau dandani dia dengan pakaianmu. Akibatnya, kami semua mengira kau telah mati dibunuh musuh. Dugaanmu memang tidak salah, jawab Lao Denwo. Kalau tidak, mana mungkin Yu Bukun membiarkan aku lolos? Hanya saja, luka di punggung pendekar Lin itu bukanlah hasil perbuatanku. Bukan kau? Memangnya masih ada orang lain, kata Yu Lingsan. Memang bukan orang lain, karena pelakunya adalah ayahmu sendiri, jawab Lao Denwo. Omong kosong, teriak Yu Lingsan. Kau sendiri yang berbuat, tapi masih memfitnah orang lain. Tanpa sebab yang jelas untuk apa ayahku melukai adik Ping. Masalahnya waktu itu ayahmu baru saja mendapatkan kitab pedang penakluk iblis dari tubuh Ling Huchong, jawab Lao Denwo. Kitab pusaka itu adalah milik keluarga Lin, maka orang pertama yang harus dibunuh oleh ayahmu tentu saja adik Pingmu ini. Bila pendekar Lin masih hidup di dunia, mana mungkin ayahmu dapat mendalami ilmu itu dengan leluasa? Yu Lingsan berkata, omong kosong. Omong kosong. Jika ayahku hendak membunuh adik Ping, mana mungkin dalam sekali serang tidak langsung membuatnya meninggal. Tiba-tiba Lin Pingzi menukas, luka di punggungku waktu itu memang benar-benar hasil perbuatan Yu Bukun. Ucapan kakak kedua sama sekali tidak salah. Kau juga percaya kepadanya, ujar Yu Lingsan. Punggungku terluka sangat parah akibat serangan itu. Aku sadar tidak mampu melawan. Maka, begitu roboh aku langsung pura-pura mati dan tidak bergerak lagi. Waktu itu aku belum tahu kalau si penyerang adalah Yu Bukun sendiri, ujar Lin Pingzi.
Dalam keadaan setengah sadar, samar-samar ku dengar suara kakak ke-8 memanggil guru. Kemudian ia tidak bersuara lagi. Jadi menurutmu, kakak ke-8 juga dibunuh oleh ayahku, sahut Yu Lingsan menegas. Memang begitulah adanya, jawab Lin Pingxi. Aku mendengar kakak ke-8 menjerit, guru, dan kemudian roboh. Aku sendiri lantas jatuh pingsan. Ucapan kakak ke-8 telah menolong nyawaku, tetapi dia harus kehilangan nyawanya sendiri. Lao Denwo menyambung, sebenarnya waktu itu Yu Bukun hendak menambah satu tusukan lagi padamu. Kebetulan aku sendiri baru saja menaruh mayat orang lain sebagai pengganti diriku di halaman rumahmu. Aku sempat mengintai perbuatan Yu Bukun itu. Di tempat persembunyianku, aku perlahan mendehem sehingga membuat Yu Bukun gentar dan lekas-lekas kembali ke kamarnya. Ternyata suara dehamku itulah yang menyelamatkan nyawamu, Pendekar Lin. Yu Lingsan semakin gugup dan berkata, kalau ayah benar berniat membunuhmu, kesempatan selanjutnya bukankah cukup banyak? Mengapa ayah tidak turun tangan lagi? Setelah kejadian itu aku menjadi lebih waspada, sehingga tidak ada lagi kesempatan bagi Yu Bukun untuk turun tangan, ujar Lin Pingxi. Keberadaanmu juga sangat menguntungkan bagiku. Setiap hari kita selalu bersama, sehingga membuat ayahmu tidak leluasa untuk membunuhku. Ternyata, selain kau menikah denganku hanya untuk mengelabui banyak orang, kau juga mendekati aku, hanya untuk menjadikanku sebagai tameng belaka, kata Yu Lingsan sambil menangis terseduh-seduh. Lin Pingxi tidak peduli dengan tangisan istrinya itu. Ia lalu berkata, Saudara Lao, sejak kapan kau berhubungan dengan Ketua Zuo? Lao Denwo menjawab, Ketua Zuo adalah guruku yang mulia. Aku adalah muridnya yang nomor 3. Oh, ternyata kau sudah berganti perguruan, kata Lin Pingxi. Aku tidak pindah perguruan, jawab Lao Denwo. Sejak dulu aku memang murid perguruan Songshan. Hanya saja, selama ini aku ditugasi guruku untuk menyusup ke dalam perguruan Huashan. Tujuannya adalah untuk menyelidiki ilmu silat Yu Bukun serta gerak-gerik setiap orang Huashan. Baru sekarang Ling Huchong paham permasalahannya. Ketika Lao Denwo masuk perguruan Huashan memang ia sudah mahir beberapa ilmu silat. Hanya saja, yang diperlihatkannya adalah ilmu silat campuran dari berbagai golongan. Sungguh tak disangka kalau ia sebenarnya murid perguruan Songshan. Rupanya memang sudah lama Zuo Lengchan merencanakan pencaplokan terhadap keempat perguruan yang lain. Ia telah menaruh mata-matanya di mana ia merasa perlu. Maka, kenapa Lao Denwo tega membunuh Lu Dayou serta mengapa ia mencuri kitab awan lembayung kini terjawab sudah. Bahkan, seorang yang cerdik dan waspada seperti Yu Bukun ternyata dapat dikelabui juga oleh Lao Denwo. Kembali terdengar Lin Pingxi berkata, Saudara Lao telah berhasil membawa kitab pedang penakluk iblis ke Gunung Songshan sehingga Ketua Zuo berhasil mendalami ilmu sakti tersebut. Jasa Saudara Lao terhadap perguruan sungguh besar. Ling Huchong dan Ren Yingying manggut-manggut sependapat dengan ucapan Lin Pingxi itu. Kini terjawab pula mengapa Zuo Lengchan dan Lao Denwo dapat memainkan jurus pedang penakluk iblis, meskipun tidak sempurna. Ternyata, pikiran Lin Pingxi dapat bekerja dengan cepat untuk menarik kesimpulan yang tepat pula. Lao Denwo menjawab, Saudara Lin, kita berdua, juga guruku yang mulia telah sama-sama ditipu mentah-mentah oleh si keparat Yu Bukun. Orang itu benar-benar culas dan keji. Kita semua telah diperdaya olehnya. Aku paham, ujar Lin Pingxi. Tentu kitab pedang penakluk iblis yang dicuri Saudara Lao adalah palsu, yaitu hasil tulisan tangan Yu Bukun. Maka itu, dalam pertandingan di panggung Fengshan tempo hari si bangsat Yu Bukun mampu mengalahkan guruku, begitu, sahut Lao Denwo sambil mengertakkan gigi. Lin Pingxi mengangguk, aku paham sekarang. Jadi, kitab pedang penakluk iblis yang dicuri Saudara Lao adalah kitab palsu hasil tulisan tangan Yu Bukun sendiri, dengan mengubah beberapa bagian di dalamnya. Lao Denwo berkata dengan gemas, rupanya sudah sejak lama Yu Bukun menaruh curiga kepadaku. Selama di Gunung Huashan dia diam saja tidak pernah menunjukkan kecurigaannya. Waktu itu di kota Fuzhou aku telah melarikan diri setelah ketahuan mencuri kitab awan lembayung. Karena kegagalan itu, aku merasa tidak bisa kembali ke perguruan Songshan begitu saja. Aku menyusup lagi ke rumah keluargamu sambil menaruh mayat palsu di halaman. Aku berharap bisa mencuri kembali kitab awan lembayung, atau bahkan mengambil kitab pedang penakluk iblis yang telah dikuasai Yu Bukun.
Tak disangka, Yu Bukun telah menyalin isi kitab milik keluargamu itu dengan banyak pengurangan di sana-sini. Kitab pedang penakluk iblis yang kuperoleh itu ternyata palsu dan banyak bagiannya yang hilang. Itu sebabnya jurus-jurus pedang yang kami latih meskipun bagus, ternyata tidak secepat Yu Bukun dan Pendekar Lin. Kemudian pada pertandingan di panggung Fengshan yang menentukan waktu itu, Yu Bukun telah memancing guruku untuk memainkan ilmu pedang palsu tersebut. Kalau tidak, mana mungkin dia mampu memenangkan pertandingan dan merebut jabatan ketua perguruan 5 gunung? Benar, Yu Bukun memang sangat licik dan culas. Kita sama-sama telah masuk ke dalam perangkapnya, ujar Lin Pingxi menghela napas. Guruku sendiri seorang yang bijaksana. Meski aku telah membuat urusannya yang maha besar menjadi kacau balau, namun beliau tidak pernah menyalahkanku, kata Lao Denwo kemudian. Namun, sebagai seorang murid jelas hatiku merasa tidak tenteram. Biarpun masuk lautan api atau mendaki gunung pedang juga aku akan berusaha membinasakan keparat Yu Bukun untuk membalaskan sakit hati guru. Ucapan yang terakhir ini dilontarkannya dengan tegas dan gemas. Sepertinya ia memang benar-benar sangat dendam luar biasa terhadap Yu Bukun. Lin Pingxi tidak menanggapi. Ia sendiri sedang merenungkan kata-kata orang tua itu. Lao Denwo pun melanjutkan, kedua mata guruku telah rusak. Saat ini beliau menyepi di puncak barat Gunung Songshan bersama belasan orang yang juga rusak matanya karena perbuatan Ling Hu Chong tempo hari. Bila Pendekar Lin sudi ikut bersamaku ke sana sebagai satu-satunya ahli waris jurus pedang penakluk iblis, tentu beliau akan menyambutmu dengan penuh penghormatan. Syukur kalau kedua matamu dapat disembuhkan, kalau tidak, tinggal saja di sana bersama kami untuk bersama-sama memikirkan bagaimana cara menuntut balas sakit hati yang mendalam ini. Bukankah ini adalah jalan yang terbaik? Lin Pingxi tertarik juga mendengarnya. Kedua matanya yang telah rusak tentu sukar untuk bisa sembuh kembali. Maka, apabila bisa berkumpul dengan orang-orang senasib yang sama-sama buta, tentu manfaatnya dapat saling bertukar pikiran demi menuntut balas. Sepertinya ini memang jalan yang paling baik. Hanya saja, ia pun kenal sifat Zuo Lengchan, bila tidak menyimpan maksud dan tujuan tertentu mustahil tiba-tiba begitu baik kepadanya. Maka, ia pun menjawab, terhadap maksud baik Ketua Zuo sungguh aku sangat berterima kasih. Tapi apakah Saudara Lao dapat memberi penjelasan yang lebih lengkap? Lao Denwo paham maksud pertanyaan Lin Pingxi. Dengan bergelak tawa ia pun berkata, Pendekar Lin ternyata seorang yang suka berpikir secara terbuka dan terus terang. Baiklah. Agar kelak kita dapat bekerja sama dengan lebih baik, tentu akan kujelaskan maksud guruku secara terus terang. Kami, guru dan murid telah tertipu mentah-mentah karena mendapatkan kitab palsu. Akan tetapi, di sepanjang jalan aku telah menyaksikan bagaimana Pendekar Lin memperlihatkan ilmu pedang yang sangat hebat untuk membunuh Mo Gao Feng, Yu Changhai, dan para begundal Qin Cheng. Jelas sekali kau telah memperoleh ilmu pedang yang asli dari kitab pedang penakluk iblis yang sesungguhnya. Sungguh aku sangat kagum dan juga sangat tertarik. Lin Pingxi dapat menangkap maksud orang tua itu. Ia pun menjawab, apakah maksud Saudara Lao hendak memintaku untuk memperlihatkan kitab pusaka yang asli kepada kalian? Sebenarnya orang luar seperti kami tidaklah pantas mengincar harta pusaka milik keluargamu itu, jawab Lao Denwo. Tapi, kiranya Pendekar Lin dapat memaklumi, bahwa keadaan guruku dan Pendekar Lin saat ini jelas tidak mampu untuk membunuh keparat Yu Bukun itu, kecuali kalau guruku dan aku dapat ikut mempelajari jurus pedang penakluk iblis yang asli. Sesungguhnya Lin Pingxi memang sedang bingung bagaimana hidup selanjutnya dalam keadaan buta seperti itu. Apalagi sekarang kalau dirinya menolak, tentu Lao Denwo akan menggunakan kekerasan untuk membunuhnya dan juga terhadap Yu Lingshan. Maka, ia lantas berkata, Ketua Zuo sudi bersatu denganku, sungguh aku merasa mendapat kehormatan besar. Keluarga Lin kami hancur dan aku menjadi cacat memang gara-gara perbuatan Yu Changhai dan Mo Gao Feng. Akan tetapi, tipu muslihat yang dirancang Yu Bukun juga terhitung sebagai penyebab utama pula. Sudah tentu, keinginanku membunuh Yu Bukun tidak ubahnya seperti kalian berdua, guru dan murid. Maka itu jika kita bersatu padu, jurus pedang penakluk iblis akan kuperlihatkan kepada kalian secara keseluruhan. Lao Denwo sangat senang dan berkata, Pendekar Lin ternyata sudi berbaik hati, sungguh kami sangat berterima kasih bila dapat melihat secara langsung kitab pedang penakluk iblis yang asli. Untuk selanjutnya, adik Lin tak ubahnya seperti saudara sendiri bagi kami. Terima kasih, kata Lin Pingxi.
Setelah sampai di Gunung Songshan, aku akan segera menguraikan kitab pedang penakluk iblis yang asli di luar kepala. Menguraikannya di luar kepala? Lao Denwo menegas. Ya, jawab Lin Pingxi. Mungkin saudara Lao tidak tahu kalau kitab pusaka yang asli itu telah ditulis leluhurku pada selembar jubah biksu. Jubah itu telah dikangkangi oleh Yu Bukun, dan dari situ dia dapat mencuri ilmu pedang keluargaku. Namun, secara kebetulan jubah biksu itu bisa jatuh kembali ke tanganku. Karena aku khawatir Yu Bukun mengetahuinya, maka aku pun menghafalkan isi kitab itu di luar kepala, lalu jubah biksu itu kumusnahkan. Bila aku masih menyimpan jubah biksu tersebut, padahal aku selalu didampingi seorang istri setia seperti dia, hehe, mana mungkin aku dapat hidup sampai sekarang? Sejak tadi Ulingsan hanya diam tanpa bicara. Kini begitu mendengar sindiran itu, kembali ia menangis sedih. Dengan suara terputus-putus ia berkata, kau kenapa? Namun ia tidak sanggup melanjutkan lagi. Karena Lao Denwo sejak awal telah bersembunyi di dalam kereta, maka ia pun mendengar semua percakapan Lin Pingxi dan Yu Lingsan tadi. Ia pun percaya apa yang dikatakan Lin Pingxi itu bukanlah omong kosong semata. Maka, ia lantas menjawab, baiklah kalau begitu. Apakah sekarang juga kita bisa berangkat ke Gunung Songshan? Tanpa pikir panjang Lin Pingxi menjawab, tentu saja. Kita harus membuang kereta keledai ini dan menunggang kuda dengan mengambil jalan kecil. Aku khawatir bertemu Yu Bukun jika tetap melewati jalan raya, karena kita bukan tandingannya, kata Lao Denwo. Kemudian ia berpaling kepada Yu Lingshan dan bertanya, adik kecil, apakah kau akan membantu ayah atau membantu suami? Aku tidak akan membantu siapapun, sahut Yu Lingshan tegas. Aku memang bernasib buruk. Besok pagi aku akan mencukur rambut dan menjadi biksuni. Apakah dia ayah atau suami, selanjutnya aku tidak akan menemui mereka lagi. Memang sangat tepat kalau kau menjadi biksuni di Henshan, sahut Lin Pingxi mengejek. Lin Pingxi, teriak Yu Lingshan gusar. Dulu kau hampir mampus di kota Hengshan, kalau bukan karena ditolong ayah, bukankah jiwamu sudah melayang di tangan Moga Ofeng? Andaikan ayahku berbuat suatu kesalahan, aku, Yu Lingshan tetap saja tidak berbuat suatu hal yang keliru padamu. Apa maksudmu dengan berkata seperti itu? Apa maksudku? Aku hanya ingin membuktikan tekadku kepada ketua Zuo, sahut Lin Pingxi. Suaranya mendadak terdengar bengis dan kejam. Ah, tiba-tiba Yu Lingshan menjerit ngeri. Celaka, teriak Ling Huchong. Tanpa pikir panjang ia dan Ren Yinging melompat keluar dari tempat persembunyian. Ling Huchong lantas berteriak, Lin Pingxi, jangan kau sakiti adik kecil. Keduanya dalam keadaan menyamar serta suasana masih gelap pula. Sebenarnya Lao Denwo tidak mengenali mereka. Namun, begitu mendengar suara Ling Huchong itu seketika ia menjadi sangat terkejut. Hampir-hampir sukmanya lepas meninggalkan raga. Saat ini yang paling ditakuti Lao Denwo selain Yu Bukun hanyalah Ling Huchong seorang. Maka, tanpa pikir lagi segera ia mencengkeram bahu Lin Pingxi lantas melompat hinggap di atas punggung kuda peninggalan orang-orang kinceng tadi. Dengan sekali hentak, ia pun memacu hewan itu melaju sekencang-kencangnya. Karena mengkhawatirkan keselamatan Yu Lingshan, Ling Huchong tidak sempat berpikir untuk mengejar kedua musuh tersebut. Dilihatnya Yu Lingshan tersandar di tempat duduk kusir kereta. Pada bagian dada nyonya muda itu tampak menancap sebilah pedang. Keadaannya begitu parah, pernapasannya sudah sangat lemah, begitu pula denyut nadinya. Adik kecil! Adik kecil! Ling Huchong berseru. Apakah kakak pertama? Jawab Yu Lingshan lemah. Iya, ini aku, sahut Ling Huchong senang. Segera ia bermaksud mencabut pedang yang menancap di dada Yu Lingshan itu, tapi Ren Yinging lebih dulu mencegahnya. Ternyata hampir separuh batang pedang itu telah masuk ke dalam tubuh Yu Lingshan sampai tembus ke punggung. Kalau pedang itu dicabut hanya akan mempercepat kematiannya. Mengetahui adik kecilnya sukar diselamatkan lagi, Ling Huchong sangat berduka. Sambil menangis ia berkata, adik kecil. Adik kecil. Kakak pertama, kau berada di sini, sungguh baik sekali, kata Yu Lingshan dengan suara lemah. Adik Ping, apakah ia sudah pergi? Jangan khawatir, aku pasti membunuhnya untuk membalas sakit hatimu, kata Ling Huchong gemas. Tidak, jangan, sahut Yu Lingshan. Matanya sudah buta.
Kalau kau hendak membunuhnya, tentu dia tidak sanggup melawan. Aku ingin kembali ke tempat ibu. Baik, akan kubawa kau menemui ibu guru, kata Ling Huchong. Melihat keadaan Yu Lingsan yang semakin lemah itu, jelas jiwanya akan melayang dalam waktu singkat. Tanpa terasa Ren Yingning juga ikut mengucurkan air mata. Kakak pertama, kata Yu Lingsan lirih. Kau senantiasa sangat baik padaku, tapi aku banyak bersalah padamu. Aku akan mati sebentar lagi. Aku ingin memohon sesuatu padamu, hendaknya kau dapat meluluskan permintaanku ini. Kau takkan meninggal. Aku akan berusaha menyembuhkanmu, ujar Ling Huchong. Silakan bicara, aku pasti akan memenuhi permintaanmu. Tapi kau tentu tak dapat menerimanya. Ini hanya akan menyusahkanmu, suaranya semakin lirih, napasnya juga makin lemah. Aku pasti meluluskan permintaanku, katakan saja, jawab Ling Huchong. Kakak pertama. Adik Ping, suamiku, dia sudah buta. Kasihanilah dia, kata Yu Lingsan terputus-putus. Iya, aku tahu, jawab Ling Huchong. Dia sebatang kara di dunia ini, lanjut Yu Lingsan. Semua orang memusuhinya. Kakak pertama, sesudah aku mati, tolong kau menjaganya dengan baik. Jangan sampai dia dianiaya orang lagi. Ling Huchong tercengang. Sama sekali tak disangka bahwa Yu Lingsan yang sudah dekat ajalnya itu tetap tidak melupakan cintanya terhadap Lin Pingxi, sang suami yang tega menurunkan tangan keji terhadapnya secara telengas. Padahal, kalau bisa Ling Huchong malah ingin segera membekuk Lin Pingxi dan mencincangnya hingga hancur luluh. Bagaimanapun juga tidak mungkin ia sudi mengampuni jiwa manusia rendah bermargalin itu. Namun, Yu Lingsan malah memintanya untuk mengampuni pemuda tersebut, mana mungkin ia sudi mengabulkannya? Kakak pertama, kata Yu Lingsan, dia tidak sengaja hendak membunuhku. Dia hanya, karena takut pada ayah, dia terpaksa memihak Zuo Lengchan. Aku pun ditusuknya sekali. Kakak pertama, aku mohon padamu, agar menjaganya dengan baik. Dengan gusar Ling Huchong menjawab, manusia rendah yang mementingkan diri sendiri dan tak berbudi itu, mengapa kau masih memikirkannya? Tidak, sahut Yu Lingsan. Dia tangannya hanya lepas kendali dan tidak sengaja menusukku. Aku mohon jaga dia. Di bawah cahaya rembulan, wajah Yu Lingsan tampak pucat, sinar matanya suram, namun memancarkan permohonan sepenuh hati. Padahal, sejak kecil apapun permintaan yang diucapkan Yu Lingsan belum pernah ditolak oleh Ling Huchong. Meskipun permintaan tersebut sangat sulit, Ling Huchong pasti berusaha sekuat tenaga untuk memenuhinya. Apalagi permintaan Yu Lingsan sekarang ini adalah permintaan pada saat menjelang ajalnya, suatu permintaan terakhir dan juga permintaan yang paling sungguh-sungguh. Seketika darah dalam rongga dada Ling Huchong menjadi bergolak. Ia sadar, sekali menerima permintaan Yu Lingsan itu, maka untuk selanjutnya pasti akan berakibat besar dan mungkin akan banyak memaksa dirinya berbuat sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya. Namun, menghadapi wajah dan suara Yu Lingsan yang penuh rasa memohon itu, Ling Huchong tidak tega untuk menolak. Terpaksa ia pun mengangguk dan berkata, baiklah, aku menerima permintaanmu. Jangan khawatir. Mendengar itu, tanpa terasa Ren Yingning menyela, mana bisa kau menyanggupinya? Yu Lingsan menggenggam erat tangan Ling Huchong dan berkata, kakak pertama, terima kasih banyak. Aku tak perlu khawatir lagi. Tiba-tiba sorot matanya memancarkan cahaya, mulutnya mengulum senyum pertanda puas. Ling Huchong yang melihat wajah gembira Yu Lingsan itu pun berpikir, melihat wajahnya berbahagia seperti ini, aku rela jika harus menghadapi kesulitan apapun juga. Tiba-tiba terdengar Yu Lingsan bernyanyi perlahan. Seketika dada Ling Huchong seperti dipalu godam, karena lagu yang dinyanyikan Yu Lingsan itu ternyata lagu rakyat daerah Fujian. Lagu tersebut berjudul Mendaki Gunung Memetik Teh yang pernah diajarkan Lin Pingxi kepadanya. Dahulu ketika Ling Huchong dihukum kurung di puncak Huashan, perasaannya sangat pedih mendengar Yu Lingsan menyanyikan lagu tersebut. Kini sang adik kecil kembali menyanyikan lagu yang sama, jelas sedang mengenang masa percintaannya dengan Lin Pingxi di Huashan dulu. Suara Yu Lingsan makin melemah, tangannya yang menggenggam tangan Ling Huchong juga semakin kendur dan akhirnya terbuka.
Perlahan matanya terpejam, nyanyiannya berhenti pula. Akhirnya, ia pun berhenti bernapas. Perasaan Ling Huchong seperti hancur. Seketika langit seakan-akan runtuh pula. Dengan segala upaya ia berusaha melindungi Yulingshan dari serangan orang-orang Qing Cheng, namun sang adik kecil justru meninggal di tangan suami sendiri. Ia ingin menangis sekeras-kerasnya, tapi tak dapat bersuara. Dipeluknya tubuh Yulingshan yang sudah tak bernyawa itu dan perlahan ia bergumam, "Adik kecil, jangan khawatir, adik kecil. Akan kubawa kau ke tempat ibumu. Pasti tiada seorang pun yang berani mengganggumu." Ren Yingying melihat punggung Ling Huchong basah kuyup oleh darah. Baju pemuda itu semakin lama semakin basah, jelas lukanya kambuh kembali. Namun, dalam keadaan demikian Ren Yingying tidak tahu bagaimana cara untuk menghiburnya. Sambil menggendong jenazah Yulingshan, dengan langkah sempoyongan Ling Huchong maju ke depan sambil menggumam, "Jangan khawatir, adik kecil, akan kubawa kau kepada ibumu." Tapi mendadak kakinya menjadi lemas dan ia pun jatuh terguling tak sadarkan diri. Entah sudah berapa lama Ling Huchong pingsan, dalam keadaan samar-samar didengarnya suara denting kecapi yang membuat pikirannya terasa segar. Suara kecapi itu mengalun lembut berulang-ulang. Lagu yang dimainkan seperti sudah dikenalnya dengan baik. Sungguh nyaman sekali rasa hatinya. Seluruh tubuh terasa lemas sampai-sampai kelopak mata pun malas untuk dibuka. Ia berharap senantiasa dapat mendengarkan suara kecapi tersebut tanpa berhenti. Suara kecapi itu ternyata benar-benar berbunyi terus tanpa berhenti. Tak lama kemudian, sayup-sayup Ling Huchong kembali tertidur pulas. Ketika untuk kedua kalinya ia terjaga, telinganya tetap mendengar suara denting kecapi yang merdu itu, malah hidungnya mencium semerbak bau wangi bunga. Sewaktu membuka mata, di depannya ternyata penuh dengan bunga beraneka warna. Ada merah, kuning, putih, dan biru. Ia kemudian melihat punggung Ren Yingying yang sedang duduk dan memainkan kecapi membawakan lagu, Kahyangan Biru. Ling Huchong kemudian menjumpai dirinya sedang terbaring di atas tumpukan rumput empuk di dalam sebuah gua pegunungan. Sinar matahari menyorot masuk melalui mulut gua tersebut. Segera ia bermaksud bangkit untuk duduk, tapi Ren Yingying lebih dulu menoleh dan mendekatinya dengan wajah gembira penuh kasih sayang. Saat itu Ling Huchong merasa sangat bahagia. Ia tahu Ren Yingying yang telah membawa tubuhnya ke dalam gua tersebut ketika dirinya jatuh pingsan lantaran kematian sang adik kecil yang mengenaskan itu. Kembali hatinya berduka, tapi lambat laun dari sorot mata Ren Yingying yang lembut dan mesra itu ia merasa terhibur. Mereka berdua hanya saling pandang tanpa bicara sampai sekian lama. Perlahan Ling Huchong mengelus tangan Ren Yingying. Tiba-tiba di tengah bau harum bunga itu tercium pula bau sedap daging panggang. Ren Yingying lantas mengangkat setangkai kayu, dan di atas tangkai itu tertusuk beberapa ekor kodok panggang. "Wah, hangus lagi," katanya dengan tersenyum. Bersambung ke jilid 141. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.